Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah ridhai. Alhamdulillah ya. Ini adalah hari keempat ya, kajian tadabbur eksklusif yang dimana materi-materinya khusus ya buat antum ya, yang dimana kita insya Allah akan mentadaburi 30 ayat dari 30 juz berbeda ya. Jarang sekali orang-orang di luar sana yang membuka kajian seperti ini. Jadi bersyukurlah ya kepada antum. Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah ya kami pun bisa mengadakan kajian yang super super spesial buat antum semua. Yang tentunya harapannya ya saya pribadi sebagai pemateri, pengisi kajian bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pun kalian ya. Semoga antum semua, teman-teman semua, ayah bunda sekalian, insya Allah biiznillah ya kita semua bisa mendapatkan pahala yang besar, tentunya juga bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, tema kita hari ini insya Allah judulnya Jalan Cepat Menuju Surga. Yang dimana kita akan mentadaburi surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya, silakan buat teman-teman semua disiapkan Al-Qur'annya. Kita baca bareng-bareng ya. Silakan dibuka halaman 67 ya. Halaman 67 surat Ali Imran. Insyaallah kita akan membaca surat ayat 133 sampai 136 ya. Jadi kita akan mentadaburi 1, 2, 3, 4 ya. Kita akan mentadaburi 4 ayat sekaligus yang dimana insya Allah ya materinya akan kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama akan ada pembahasan tentang surga itu bukan untuk yang santai, tetapi untuk yang bergegas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nanti akan dibahas, kita akan mentadaburi tentang 5 ciri orang bertakwa. Ya. Lalu juga ada tentunya ya, selain dari ciri-cirinya, juga akan menjelaskan tentang keutamaannya. Dan terakhir ya, akan dijelaskan tentang keutamaan dari eh, apa namanya kecerdasan emosional yang tinggi insya Allah. Nanti kita bahas ya semuanya. Tapi lagi mohon maaf ya, kenapa mungkin ini kajiannya sore-sore banget misalnya gitu ya. Karena ya qadarullah ya. Karena qadarullah ana sibuk ya lumayan sibuk dan waktu kosongnya hanya jam 5. Jam 5 pun kadang masih lewat ya. 5 lewat 10, kadang 5 lewat 15 baru mulai. Jadi mohon maaf ya kepada teman-teman semua karena mungkin dari segi waktu ya agak sedikit sorean, tapi ya ini semoga dengan waktu yang singkat ini kita tetap bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya, dan tentunya semoga dengan ini bisa menjadi wasilah kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ya dengan baca surat tadi Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Alhamdulillah teman-teman semua. Tadi kita sudah membaca surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya, ini ayat yang begitu indah, ayat yang begitu menampar kita seharusnya. Dan tentunya ayat yang seharusnya membuat kita lebih berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah membaca ayatnya, teks Arabnya. Sekarang insya Allah kita akan membaca artinya atau terjemahannya. Oke. Sebelumnya, apakah terlihat share screen-nya teman-teman semua? Khawatirnya nggak terlihat nih sama antum. Coba boleh bantu jawab ya. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat ya? Coba boleh bantu jawab dulu. Apakah terlihat share screen-nya? Biar nanti teman-teman semua bisa sambil melihat ya layar yang ditampilkan ya biar lebih enak. Oke, yang pertama. Di ayat 103 Allah SWT berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya serta orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Terakhir, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, itu Allah Subhanahu wa taala, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal soleh. Teman-teman semua, ya, ini adalah terjemahan ya atau arti dari surat Ali Imran ayat 133 ya sampai 136. Dengan kita membacanya saja, ini sebuah nasihat. Ya teman-teman semua ya. Yang pertama, tadi tentang pentingnya kita bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dijelaskan tentang ciri-ciri yang bertakwa dan seterusnya. Dengan kita membaca artinya pun sudah mentadaburinya, sudah bisa apa ya? Kita tertampar, kita diberikan nasihat oleh ayat Quran ini. Ya, maka beruntung bagi teman-teman semua di sini. Alhamdulillah, ya. Insya Allah pada sore ini ya kita akan mentadaburi lebih dalam. Ya, apa sih makna, apa sih maksud dari ayat-ayat ini? Ya, yang pertama yang ingin aneh bahas ya kepada antum adalah apa? Ya, yang pengen aneh tadaburi tentang apa? Surga itu bukan untuk yang santai-santai, tapi mereka yang senantiasa bergegas. Ya, jadi seringkali kita ini ketika beribadah masih santai-santai, atau masih malas-malasan. Misalnya disuruh berjamaah malas-malasan.
Disuruh baca Quran, dientar-entar. Disuruh sedekah, nggak mau. Disuruh berbuat baik, malah dinanti-nantikan. Ini yang disebut dengan mereka yang santai. Ya, jadi dia menanti-nantikan atau mengakhirkan setiap amal ibadahnya. Padahal jika mereka mengamalkan dengan cepat atau dengan bergegas, mereka bisa. Tapi mereka terlalu santai. Ini enggak boleh teman-teman semua. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Allah bilang apa? Wasari'u, bersegeralah, bergegaslah. Ya, karena surga itu bagi siapa? Ya, dibuat atau ditujukan untuk siapa? Mereka yang senantiasa bergegas dalam kebaikan. Mereka yang senantiasa berusaha, beramal soleh. Ya, bukan dinanti-nantikan, bukan diakhirkan, bukan yang malas-malasan. Tapi mereka yang senantiasa bergegas, yang semangat ketika melakukan ibadah itu. Makanya Allah bilang apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maksudnya apa? Di sini ayatnya menunjukkan kepada kita untuk jangan sampai ya kita ini menjadi orang-orang yang bermalas-malasan, orang-orang yang bersantai-santai ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita harus apa? Harus senantiasa bergegas, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi kita pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa maknanya? Apa yang beliau sabdakan? Badiru bil a'mali fitnatan ka qita'il lailil mudhlim. Apa yang Rasul sampaikan? Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya berbagai fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Ingat kalimatnya? Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian. Jangan nyantai-nyantailah kalian. Ya, kenapa? Nanti akan datang sebuah fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Apa sih makna dari ayat tadi dan juga hadis ini? Ya, apa makna yang terselubung? Apa makna yang dimaksud? Ya, dari wasari'u ila maghfirah dan juga badiru bil a'mal. Apa maksudnya? Nah, ada 4 poin. Ya, poin pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum dan juga Rasul menyampaikan badiru bil a'mal adalah perintah untuk kita untuk bersegera dalam amal soleh. Jangan dientar-entar, jangan diakhirkan. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, betul ya? Coba bayangkan, kalau semisalnya malam ini kita meninggal, atau detik ini kita meninggal, kita bayangkan. Kalau kita tahu ya kapan kita meninggal, misalnya besok kita meninggal, pasti kita akan bersegera. Kita nggak bakal nyantai-nyantai, kita nggak bakal bermalas-malasan, betul ya? Sepakat ya? Makanya Allah mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Allah apa? Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan juga surga yang sangat-sangat luas tersebut. Dan juga Rasul menyampaikan badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal soleh. Maka kita sebagai muslim, kita sebagai orang beriman yang mengaku bahwa Allah Tuhan kita, yang mengaku Rasul Nabi kita, maka katakanlah sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita pun mentaati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Sami'na wa asaina. Kita udah tahu tapi kita bermaksiat. Udah tahu tapi kita durhaka. Maka ingat perintah dari Allah dan juga Rasulnya, bersegeralah dalam beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasul menyampaikan badiru bil a'mali fitanan? Ya, karena kenapa kita harus beramal soleh? Karena nanti akan ada fitnah yang datang seperti potongan malam yang gelap. Maksudnya apa? Nanti ada cobaan, ada fitnah yang di mana kita ini akan sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Maka penting dari sekarang, ya, mumpung masih banyak kesempatan untuk beramal soleh, maka sempatkanlah, manfaatkan dari sekarang. Sebelum nanti datangnya apa? Fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Sekarang aja fitnah sudah sangat luar biasa, betul ya? Sekarang aja sudah banyak atau sudah tersebar fitnah-fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Yang mungkin bisa mengganggu ibadah kita. Nah, selagi masih ada kesempatan, maka bersegeralah. Badiru bil a'mal. Bersegeralah dan beramal. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah ya untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan beramal soleh. Yang ketiga, kenapa harus cepat? Karena nanti amal jadi lebih sulit.
Misal seperti ini. Sekarang kita sehat. Betul teman-teman semua ya. Kita sehat, maka nanti ya. Kalau kita akhirkan, kalau kita nanti-nantikan, kita gak maksimal, nanti ada waktunya kita sakit misalnya. Na'udzubillah. Ketika kita sakit, kita gak bakal bisa maksimal. Atau misalnya ketika sekarang kita punya uang yang banyak misalnya. Maka bersegeralah untuk berinfak, bersedekah. Jadilah orang dermawan. Kenapa? Karena nanti ya, belum tentu uang itu masih ada di tangan kita. Mungkin bisa jadi Allah tiba-tiba apa? Mengambil harta kita, mengambil uang kita. Yang dimana kita akan susah beramal. Maka mulai dari sekarang bersegeralah. Badiru bil a'mal. Bersegeralah dan beramal. Wasari'u ila maghfirah. Maka bersegeralah dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Dan yang keempat adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasari'u dan juga Rasul menyampaikan badiru? Kenapa? Ini mengisyaratkan ya, mengisyaratkan bahwa tentang singkatnya waktu yang kita miliki. Karena Allah berfirman, wal asr, demi waktu. Bayangkan, Allah SWT bersumpah ya demi waktu. Tandanya apa? Tandanya adalah waktu itu hal-hal yang hal yang sangat berharga, hal yang yang harus dimanfaatkan. Innal insana lafi khusr. Allah melanjutkan, sesungguhnya setiap manusia itu akan merasakan apa? Kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan senantiasa saling menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan senantiasa menasihati dalam ya kesabaran. Ya, maka empat poin ini ada empat poin tadabur dari kalimat wasari'u ila maghfirah atau dari kalimat badiru bil a'mal. Ya, perintah untuk bersegera beramal soleh, ya. Juga fitnah akan datang seperti potongan malam yang gelap, ya. Yang ketiga, karena nanti amat jadi lebih sulit, dan terakhir adalah syarat tentang singkatnya waktu, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, ya, yang Allah sayangi, ingat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Apa kata Rasul? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama apa? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan terakhir, hidupmu sebelum matimu. Ya, 5 hal ini, 5 hal yang berkaitan dengan waktu, teman-teman semua. Jangan sampai kita yang punya waktu luang, waktu yang bisa kita manfaatkan, tapi kita menjadi orang lalai. Jangan sampai kita disebutkan oleh Nabi ya, jangan sampai kita termasuk dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang dimana manusia seringkali lalai di dalamnya. Apa itu? As-sihah, waktu sehatnya, wal faragh, dan juga waktu luangnya. Begitu banyak sekarang ya, ketika orang-orang itu punya waktu yang luang dan juga tubuh yang sehat, tapi dia tidak bersegera beramal soleh, dia malas-malasan dalam beribadah. Sampai akhir apa? Nanti di akhirat kelak mereka menyesal. Mereka menyesal, ya Allah, kenapa ya? Kenapa nggak dari dulu saya bisa beramal soleh? Kenapa saya dulu nggak bergegas dalam beramal soleh? Ya, mereka menyesal. Kenapa nggak memanfaatkan setiap waktu yang dimiliki? Sampai akhirnya apa? Mereka meminta kepada Allah, ya Allah, apakah mungkin saya minta 1 hari saja untuk beramal soleh? Apa? Ketika mereka mengetahui tentang pentingnya waktu. Teman-teman yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya itulah tadi ya. Tadabbur singkat dari apa? Kalimat wasari'u atau dari kalimat badiru. 4 hal ini. Berikutnya, ya kita akan mentadaburi ayat berikutnya. Ya, Allah akan menyampaikan tadi wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra. Ya, Allah menyampaikan 5 ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wa hina wal kadhimin al ghaidh.
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, di ayat ini ya, di ayat 134 sampai 135 Allah menyampaikan tentang apa? Tentang 5 ciri orang bertakwa. Yang pertama, mereka yang senantiasa berinfak di waktu lapang ataupun sempit. Ingat ya kalimatnya ya. Mereka senantiasa berinfak, bersedekah di waktu lapangnya atau sempitnya. Ya, seringkali kita ini berinfak ya ketika waktu lapang saja, ketika punya uang aja. Tapi ketika kita nggak punya uang, kita lupa berinfak. Itu nggak pernah berinfak. Ya, padahal yang Allah cinta itu apa? Yang Allah cinta, yang Allah suka itu mereka yang beramal soleh dan terus menerus walaupun sedikit. Ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Itu kata Rasul. Amalan yang paling Allah cintai apa? Mereka yang beramal terus menerus, continue, istiqomah, wa inqal, walaupun sedikit. Misalnya sekarang kita punya uang sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita infakkan sedikit, mungkin sehari 1.000 nggak apa-apa. Bayangin kalau sehari 1.000 itu cuma 30.000 per bulannya. Apakah berat? Seharusnya tidak. Ya, jangan sampai berat. Karena kalau kita pengen disebut menjadi orang bertakwa, ya, kita kan berinfak di waktu luang, ya, ataupun di waktu sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang senantiasa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan juga memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, puncaknya, mereka bukan hanya menahan marah, bukan hanya memaafkan, tapi apa? Juga berbuat baik, ihsan ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Jadi walaupun dia dibully misalnya, dia dibuat marah, dia dibuat kesal, tapi dia tetap apa? Berbuat ihsan kepada orang yang menyakitinya. Ini puncaknya. Ya. Dan terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Jadi ada orang-orang yang memang dia ini pernah terjatuh dalam kemaksiatan, ya. Tapi setelah dia bermaksiat, dia langsung apa? Zakarullah. Dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha tidak mengulang dosa dengan sengaja. Ya. Maka coba perhatikan diri kita. Maka coba kita renungkan. Kita lihat diri kita. Apakah kita sudah termasuk dari 5 hal ini yang senantiasa berinfak ya di waktu lapang ataupun sempit. Itu juga mereka yang menahan amarahnya. Ya. Lalu memaafkan orang lain dan seterusnya. Ya. Terus misalnya di kalimat di ayat di poin mampu menahan amarahnya. Seringkali kita ya marah berlebihan, berkata kasar dan seterusnya. Padahal apa? Kata Rasul, la taghdab walakal jannah. Kata Rasul, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Jadi kalau kita pengen mendapatkan surga, tahan amarah kita dan maafkan orang lain itu, dan tentu tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Walaupun misalnya kita dicaci, dibully, ya dimaki, maka tetaplah berbuat ihsan sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, bahkan dikisahkan ya, Nabi Muhammad itu ketika masih hidup ya, Nabi Muhammad sering memberi makan kepada orang buta yang kafir. Bayangkan, ada orang buta yang kafir ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad memiliki rasa apa? Rasa ihsan. Dia pengen berbuat baik ya kepada orang lain. Maka Nabi Muhammad setiap harinya memberi makan. Memberi makan. Dengan apa? Dengan kesabaran. Walaupun dia, bayangkan coba ketika memberi makan itu, ketika menyuapi orang yang buta itu, ya, si buta itu, ya, dia mencaci Rasul. Dia nggak tahu nih, yang memberi makan itu Rasul. Dia mencaci Nabi, dia menghina Nabi, dia merendahkan Nabi. Tapi apa? Rasul mampu menahan amarahnya. Rasul pun memaafkan orang itu, serta Rasul pun tetap berbuat baik kepada orang itu. Bayangkan, Rasul dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, tapi dia tetap berbuat ihsan, tetap berbuat baik. Ya, dikasih makan, dikasih makan. Sampai akhirnya apa? Di suatu ketika Rasul meninggal, ya, maka ada sahabat yang menggantikannya. Sahabatnya menggantikan untuk memberikan makan setiap harinya. Ketika masih diberi makan oleh sahabat itu, ternyata si orang buta itu belum tahu
bahwa yang menyuapnya itu Rasulullah SAW. Maka orang buta itu terus menghina Rasul, terus mencaci Rasul ya, sampai akhirnya sahabat ini marah. Wahai orang buta, intinya, wahai pemuda, wahai orang tua gitu kan, Afwan. Nah, apakah kamu tahu orang yang sudah memberi kamu makan, menyuapi kamu makan selama ini adalah Nabi Muhammad SAW? Bayangkan. Sampai akhirnya orang buta ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini contoh dari apa? Rasulullah SAW yang mampu menahan amarahnya. Rasul juga yang mampu memaafkan orang lain. Dan juga tentunya Rasul pun ya bisa berbuat baik walaupun dia dibuat marah gitu ya. Maka semoga kita semua di sini menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ya, 5 hal ini atau 5 ciri ini yang terdapat ya, hanya yang terdapat di surat apa tadi? Surat Ali Imran 133 sampai 136. Kalau kita lihat ayat lain masih banyak contoh-contohnya. Misalnya ada ayat yang berbunyi was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang-orang bersabar pun kata Allah, mereka pun adalah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya alladziina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada hal-hal gaib. Mereka pun orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di sini hanya membahas ya 5 ciri orang bertakwa yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Maka semoga kita ya di sini bisa menjadi termasuk ya, bisa termasuk dari 5 orang ini insya Allah. Amin. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Ini sebenarnya ini pengen ngomong banyak ya. Cuma ternyata kalau Allah waktunya sempit dan aneh pun sekarang terbilang terburu-buru ya dalam menyampaikan materinya. Mohon maaf ya, kurang maksimal. Ini kita ada waktu 14 menit lagi ya. Bisa ada materi lagi ya. Sebenarnya masih banyak materinya, tapi Anda pengen sampaikan semuanya dengan mungkin lebih cepat ya, Afan ya. Oke, sekarang Anda pengen menjelaskan tentang apa? Tentang keutamaan orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Di sini Anda mengutip hanya 6. Sebenarnya kalau kita cari banyak, ada puluhan mungkin ya. Cuma di sini Anda mengutip ada 6 keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi jalan keluar dari setiap masalahnya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang ketiga, diberi ilmu dan kemampuan pembedaan, ya, membedakan yang benar dan juga salah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Itu Al-Anfal ya. Lalu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kebaikan hanya mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang kelima, dihapuskan dosa dan dilipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra, itu kata Allah. Dan terakhir, diberi keselamatan di akhirat. Ya, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Maka ini 6 jenis keutamaan ya, atau 6 keutamaan dari orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi. Coba ini pengen tanya kepada antum semua. Teman-teman semua, apakah antum tahu apa perbedaan dari IQ dan EQ? Ya, EQ sama EQ. Apa ada yang tahu? Oke, akan jelaskan ya. Jadi ini masih berhubungan dengan tadi ya, masih berhubungan dengan ayat yang tadi. Tentang perbedaan apa IQ sama EQ. Oke, yang pertama, IQ. Itu adalah kecerdasan intelektual. Intinya ya, kalau EQ itu apa? Kecerdasan emosional. Dan ternyata yang paling mulia itu bukan yang IQ-nya tinggi, tapi yang EQ-nya tinggi. Ingat ya, yang paling mulia itu bukan yang kecerdasan, yang pintar itu tinggi, tapi apa? Yang mereka bisa mengatur emosinya. Ya, ingat ya. Makanya di sini Allah menjelaskan apa? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka yang bisa mengatur emosinya, dia nggak marah-marah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia pun bisa berbuat baik. Bahkan dia pun ya memaafkan orang lain dan juga masih berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Ya.
Jadi EQ ini ya ada 5 hal contohnya ya. Mereka yang punya kesadaran diri, mempunyai kontrol diri, mereka yang punya kemampuan sosial, mereka yang punya empati dan juga motivasi. Nah, 5 hal ini ternyata masih nyambung dengan 5 keutamaan yang tadi. Orang-orang apa ciri-ciri tadi ya, mereka yang berinfak, mereka yang menahan amarahnya, mereka yang memaafkan orang lain, mereka yang berbuat baik, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 hal ini ternyata masih nyambung kepada apa? Tadi di surat Ali Imran ayat 134-nya. Ya. Maka di sini insya Allah Anda akan menjelaskan tentang ada 7 keutamaan dari EQ yang tinggi atau kecerdasan emosional. Ya. Jadi memang yang sangat masyhur, yang sangat terkenal siapa? Ya apa? Yaitu IQ, ya, kecerdasan intelektual. IQ yang berapa? Misalnya sekian, 120 misalnya. Nah, sekarang ya, yang pengen Anda bahas ya tentang hebatnya atau lebih utamanya EQ daripada IQ. Jelas ya? Yang pertama, orang-orang yang EQ-nya tinggi atau yang punya kecerdasan emosional yang bagus, maka mereka mempunyai banyak teman dan juga relasi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang mukmin itu yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak pernah bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi orang-orang yang emosinya bagus, yang terkendali ya, mereka akan mempunyai banyak teman dan juga relasi. Nah, dan ketika mempunyai teman dan relasi yang baik, ya maka yang kedua adalah mereka pun akan dipercaya jadi pemimpin. Jadi orang-orang yang IQ-nya tinggi ya, insya Allah akan dipercaya menjadi pemimpin. Lalu yang ketiga, mereka pun yang punya emosional yang bagus, ya, yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus, mereka pun akan cenderung lebih mudah mencapai targetnya. Ya. Lalu yang keempat, ya, mereka pun yang IQ-nya tinggi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam dalam akhir ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, yang menahan emosinya dan bisa memaafkan orang lain, bahkan dia bisa berbuat baik kepada orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah mencintai mereka. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab, ya. Yang keenam, ya, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena kata Rasul, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu mempersilahkan dia memilih bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi. Jadi mereka yang senantiasa bersabar, yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya, ya, maka mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, makanya ada sebuah kisah ketika Abu Bakar radhiyallahu an sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada saat itu Nabi Muhammad ya dan juga Abu Bakar duduk, ada seseorang datang kepada mereka berdua. Ya. Apa yang orang ini lakukan? Orang ini menghina Abu Bakar, mencaci Abu Bakar, merendahkan Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar tidak terpancing. Abu Bakar nggak emosi. Abu Bakar masih memaafkannya. Tapi karena sudah berlebihan dan sudah sangat panjang dan sudah sangat-sangat itu sudah sangat berlebihan dah. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Abu Bakar pun membalas, ya bukan membalas tapi apa ya? Menjawab lah. Jadi tidak membalas dengan cacian tapi hanya membalas atau menjawab saja. Tapi apa? Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ternyata Rasul pergi. Jadi yang awalnya Rasul itu diam saja ketika Abu Bakar diam juga, ya. Tetapi ketika Abu Bakar ikut ngomong, menjawab hinaan itu, ya, maka Rasul pun pergi. Dan apa kata Abu Bakar? Wahai Rasul, kenapa engkau pergi? Maka Rasul menjawab, tadi ketika engkau diam, ada malaikat yang membelamu. Tapi ketika engkau mulai membalas, malaikat pergi dan setan pun datang. Aku tidak ingin duduk bersama setan. Jadi kalau kita dihina, dicaci, digunjing, dan direndahkan atau dibully, kalau kita diam, maka kita akan dibersamakan apa? Dengan malaikat. Ya, malaikat akan bersama kita. Tapi kalau kita membalas, ya, walaupun kita misalnya enggak dengan hinaan, tapi kita hanya menjawab saja, ya, maka ya ini akan datang namanya syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, terakhir. Ya, jika kita bisa menahan emosi kita, ya, maka insya Allah
kita menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian adalah apa? Adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya apa? Salah satunya mereka yang bisa menahan emosinya. Mereka yang bisa memaafkan orang lain. Mereka yang bisa berbuat baik kepada orang lain, bahkan bisa berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Makanya masih nyambung dengan ayat tadi. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, menahan emosinya, bahkan dia bisa memaafkan orang lain dan juga bisa memberikan kebaikan kepada orang yang menyakitinya, ya, maka disinilah kita bisa menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati, mohon maaf ya jika misalnya materi ini agak terburu-buru atau sangat-sangat terburu-buru, mohon maaf ya karena qadarullah waktu yang sangat sempit, ditambah materi yang lumayan panjang. Ya, jadi mohon maaf ya eh sedikit cepat-cepat ya, tapi semoga ada banyak manfaat yang bisa teman-teman amalkan, yang bisa teman-teman pahami dan insya Allah nanti rekamannya akan dikirim ulang di grup ya, dan tentunya untuk PDF-nya pun akan di-share di grup insya Allah seperti biasanya. Baik, syukuran jazakumullah khair. Alhamdulillah sudah di sini sekitar 3 menitan lagi ya masuk waktu maghrib ya. Tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan.